Ya, dan untuk mengetahui jalannya persidangan dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok, kita akan segera bergabung bersama dengan Siti Badriah langsung dari Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan. Siti Badriah, seperti apa jalannya persidangan hingga petang hari ini? Ya baik, terima kasih Ade dan juga Anissa. Memang sidang dari kasus dugaan penodaan agama atas terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah usai digelar sejak pukul 3 sore hari tadi, di mana pada persidangan yang ke-9 ini jaksa penuntut umum mendatangkan 4 saksi. 2 saksi merupakan saksi fakta yang didatangkan langsung dari Pulau Panggang, Kepulauan Seribu atas nama Jainuddin dan juga Sabuni. Selain itu 2 saksi lainnya merupakan saksi ahli atas nama Hamdan Rashid yang merupakan anggota dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan juga M. Nuh yang merupakan ahli dari Puslapor Mabes Polri. Dan untuk saksi dari Hamdan Rashid sendiri, memang tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama tidak melontarkan pertanyaan apapun di muka persidangan. Hal ini disebabkan karena memang tim kuasa dari Basuki Cahayapurnama memang tidak menerima Hamdan Rashid sebagai saksi di kasus tersebut. Hal ini memang ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama yang tidak menerima Hamdan Rashid sebagai saksi di muka persidangan. Dan berikut kutipan wawancara dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, Humphrey Jemat, terkait hal tersebut. Dari keterangan yang ada dalam BAP-nya, ternyata beliau itu adalah juga pengurus daripada MUI dan juga sebagai anggota di Komisi Fatwa. Ya, sedangkan yang lagi sekarang katakanlah dipersoalkan itu adalah berkaitan dengan pendapat dan sikap keagamaan MUI. Nah, kalau beliau itu sebagai ahli yang seharusnya independen, ya, tetapi memberikan keterangan yang sama dan mendukung apa yang dikemukakan oleh MUI, termasuk juga yang kemarin disampaikan oleh Ketua MUI, bagi kita, ya, penasihat hukum dan juga Pak Basuki Cahayapurnama, ini jelas satu katakanlah hal yang tidak bisa diterima. Nah, ada beberapa hal lagi juga yang perlu kita sampaikan untuk memperkuat posisi kita dan alasan-alasan kita. Yang pertama adalah bahwa BAP, ya, berita acara yang dibuat untuk saudara Hamdan Rashid ini, itu tanggalnya dan jamnya boleh dibilang sama, ya. Ya, Pak Maruf Amin sebagai Ketua MUI itu diperiksa tanggal 16 November 2016 jam 8 pagi oleh penyidik yang sama dengan juga yang dilakukan pada tanggal yang sama 16 November 2016, hanya bedanya setengah jam saja, jam 8.30 oleh penyidik yang sama yang memeriksa Pak Maruf Amin, dan itu adalah hanya berselisih 2 jam sebelum Pak Basuki ditetapkan sebagai tersangka, ya, itu satu hal. Yang kedua itu berkaitan dengan isi BAP. Bisa BAP-nya itu yang disampaikan oleh Pak Maruf Amin beberapa poin, ya, ada poin butir 2, butir 8, dan butir 9, exactly sama. Bahkan ada kesalahannya juga sama, ya. Pertanyaannya sama, jawabannya sama. Ya, jadi antara yang disampaikan oleh Pak Maruf Amin sebagai Ketua MUI dan yang disampaikan oleh saudara Hamdan Rashid, ya, yang tadi, ya, dikatakan sebagai katakanlah ahli, nah itu persis sama. Nah, apa artinya ini? Artinya apa? Dia tidak independen, ya. Karena kalau dia independen ada konflik of interest dalam hal ini. Nah, kalau dia ditampilkan sebagai saksi fakta, sebagaimana yang kita minta di awal kepada majelis hakim, bagi kita nggak ada masalah, ya. Mau persis sama pun nggak ada masalah. Tapi begitu dia bilang sebagai katakanlah ahli, nah kita tidak bisa menerima karena sebagai ahli itu dia harus netral, dia harus independen dan Rashid, ya. Ya, baik Anissa dan juga Ade, memang sementara itu juga salah satu saksi fakta yang didatangkan oleh JPU yaitu atas nama M. Nuh memang mengungkapkan ada 4 metode yang digunakan olehnya dalam menganalisa video dari Basuki Cahayapurnama. 4 metode tersebut adalah metode metadata, frame, transkrip, dan juga hologram, di mana memang dalam hasil analisis yang dilakukan tersebut memang seluruh video dari Basuki Cahayapurnama di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu itu memang benar adanya ataupun tidak diedit sama sekali. Dan sementara itu juga memang rencananya sidang
dari kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama ini masih akan terus dilanjutkan nantinya pada minggu depan, ataupun rencananya akan dimajukan satu hari dari jadwal sebelumnya, yaitu rencananya pada Senin 13 Februari 2017 mendatang, mengingat nantinya pada tanggal 14 Februari 2017 mendatang Basuki Cahayapurnama akan melaksanakan Pilkada DKI Jakarta. Demikian Ade dan juga Nisa. Baik, terima kasih Siti Badriah, laporan Anda langsung dari Auditorium Kementerian Pertanian di Jakarta.